Kenapa saya masih susah untuk dapat rezeki? Kenapa rezeki saya seret? Padahal saya sudah berusaha, saya sudah bekerja mati-matian, dan saya juga sholat, saya juga beribadah. Tapi kenapa ya masih susah juga? Apakah kamu juga mengalami hal seperti ini? Banyak orang-orang di sekitar saya mengeluh. Saya sudah bekerja dari pagi hingga malam dan saya juga termasuk pekerja yang rajin. Namun, mengapa rezeki yang saya dapat begini-begini aja? Hidup saya datar dan rasanya apa yang saya impikan itu kok tidak tercapai sampai sekarang, sedangkan orang lain begitu mudahnya mendapatkan hal yang sebenarnya saya inginkan. Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya. Namun jangan lupa klik dan like ya video ini supaya saya makin bersemangat untuk berbagi dan membuat konten yang jauh lebih baik bagi kamu. Oke, tips yang pertama adalah kamu harus meminta. Ya, kamu harus meminta dengan jelas. Permintaanmu apa? Jelas terlihat. Jadi bukan hanya bilang begini, contohnya, ya Allah, saya pengen rumah. Tolong berikan saya rumah ya Allah. Nah, itu adalah permintaan yang salah. Jadi pada saat kamu minta kepada Allah itu harus detail ya. Jadi tipsnya yang pertama, kalau kamu belum meminta sama si penguasa alam semesta ini, bagaimana kamu akan diberi olehnya? Jadi hanya muncul di dalam hati saja, namun kamu tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucapkan doa itu. Nah, ini tipsnya yang pada saat kamu meminta kepada Allah adalah kamu harus detail. Detail dalam artian adalah apa yang kamu minta. Misalnya kamu minta mobil Mazda CX-5 warna merah. Nah, sebutin ya, oke. Dan kamu mau tahun berapa, tanggal berapa, itu sebutin yang detail. Kalau nggak detail bagaimana si yang mau ngasih itu tahu keinginanmu seperti apa? Oke, paham ya tipsnya yang pertama ya? Oke, tips yang nomor 2. Nah, setelah kalian meminta, maka kalian harus punya keyakinan yang sangat. Dan kamu harus ingat, keyakinan itu tidak ada 0, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 100. No, itu adalah probabilitas. Dulu saya pun juga sama, mengira bahwa saya kayaknya yakin 70%. No, salah. Keyakinan itu hanya ada 0 dan 100. Ya. Yang persentase tadi itu adalah probabilitas. Oke. Nah, pada saat kamu meminta kepada Allah, maka kamu harus yakin 100%. Kalau kamu tidak yakin, maka hal ini susah akan tercapai ya. Jadi kamu harus yakin dulu bahwa apa yang kamu minta itu akan diturutin ya. Kemudian muncul pertanyaan begini, Evi, aku pernah udah yakin, aku yakin nih sama Allah gitu ya, tapi nggak kejadian juga. Nah, kamu harus koreksi lagi. Kamu harus kembali lagi ke nomor 1 yang tadi saya sudah jelasin. Apakah yang kamu minta itu sudah detail atau hanya umum aja? Saya pengen punya rumah. Udah gitu doang. Nah, kamu harus secara spesifik nulis goalnya, nulis targetnya, nulis apapun yang impian yang kamu impikan. Itu harus jelas. Bagaimana si penguasa alam semesta ini bisa memberikan kamu? Kan bingung. Ibaratnya kayak kamu punya anak, dia cuma bilang gini, mama saya pengen kue. Nah, kamu sebagai ibunya, kamu akan jawab, kue apa? Belinya di mana? Yang bentuknya seperti apa? Nah, sama seperti itu. Si penguasa alam semesta pun juga sama. Paham ya dari sini ya teman-teman ya. Jadi tanamkan belief ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Allah sebagai alam penguasa semesta ini bisa memberikan kamu, hal itu tidak akan terjadi. Jadi keyakinan ini memang yang sangat sulit ya. Maksudnya orang-orang itu kebanyakan hanya mengatakan yakin itu di mulut saja ya. Padahal kamu tahu apa yang kamu minta itu, misalnya entah sejenis mobil ataupun rumah, itu hanya secuil bagi dia, hanya secuil bagi Allah gitu loh. Jadi kamu harus yakin gitu loh. Dan terkadang apa yang kita minta memang itu
tidak tidak tercapai seperti apa yang kamu inginkan. Nah, kamu harus koreksi apa yang salah. Mungkin sholatmu belum tepat waktu, ya kan? Sholatmu telat-telat. Nah, bagaimana kamu bisa? Kemudian bagaimana Allah sebagai alam, sebagai yang punya maha pemberi rezeki gitu ya, bisa menuruti apapun yang kamu kasih kalau kamu tidak tidak mempunyai keyakinan kepada dirinya, tidak beribadah tepat waktu gitu ya. Oke, bicara tentang keyakinan itu, jika kamu kemudian tiba-tiba muncul keraguan di dalam hatimu, kemudian mengatakan, wah, apa yang saya ucapkan di dalam doa tadi, apa benar bisa capai? Kayaknya tahun-tahun kemarin aku juga minta, tapi kayaknya nggak terwujud juga. Nah, pada saat kamu muncul statement tersebut ya teman-teman, itu bye. Apa yang kamu tadi ucapkan akan menjadi hapus semuanya. Jadi full heart, kamu harus 100% yakin. Itu kuncinya. Kuncinya itu teman-teman. Oke? Nah, tips yang ketiga adalah bersyukur. Ini penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus mensyukuri apapun yang sudah teman-teman miliki sekarang. Dan teman-teman jangan bersyukur hanya karena materi yang teman-teman dapat. Nah, teman-teman apalagi di era pandemi sekarang ya, kita tahu bahwa kesehatan itu sangat mahal harganya. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan shortcut beneran, dan ini saya praktekkan. Ini rumus mahal loh teman-teman. Jadi begitu kamu bangun tidur gitu ya, bangun tidur, kita itu masih kondisi trans ya teman-teman ya. Kondisi trans pada saat itu, kita kan pada saat tidur itu sebenarnya kita kan mati ya. Nah, pada saat kita bangun itu sebenarnya kita dibangunan kembali oleh Allah gitu. Pada saat kita bangun, duduk, nah kita itu pada saat kondisi trans ucapkan syukur. Oh ya Allah, terima kasih atas hidup yang sudah Engkau kembalikan kepadaku hari ini. Terima kasih atas semuanya, apapun yang telah Engkau berikan kepadaku, pendengaran yang Kau berikan kepadaku, nafas yang Kau berikan kepadaku hari ini, pagi ini. Aku masih bisa bernafas, aku masih bisa melihat anak-anakku di sampingku, suamiku, istriku, dan aku masih mendengar suara azan di pagi ini. Aku masih mendengar suara tangisan anakku, aku masih bisa mendengar suara burung yang berkicau di pagi ini, dan jantungku juga masih berdetak. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan kepadaku hari ini. Dan itu lakukan teman-teman, it works, beneran, trust me teman-teman. Jadi kalau kita mulai belajar mensyukuri hal yang paling mendasar seperti ini, itu akan menarik rezeki teman-teman. Oke, praktekin dari mulai bangun tidur, oke, dan pada saat kita mau tidur kembali malam, lakukan grateful, ucapkan syukur atas semua hal yang sudah terjadi pada hari itu. Apapun yang terjadi pada hari itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Bahkan even rezeki yang kita dapat, kita minum hari itu adalah something teman-teman. Syukuri, benar-benar itu menarik rezeki. Tips yang keempat, tadi teman-teman sudah mengucapkan, meminta impiannya, meminta hal-hal yang diharapkan. Misalnya, saya pengen punya uang 1 miliar. Jadi kalau bilang saya pengen punya uang yang banyak, jangan berdoanya seperti itu. Itu adalah permintaan yang tidak jelas, makanya kamu nggak diturut-turutin gitu ya. Jadi kalau mau minta uangnya seberapa banyak, kamu harus jelas, oke ya. Nah, setelah kamu tadi mengucapkan dan mendawamkan self imperatif, afirmasi, ya, apapun itu sebutannya, kamu sebutin tadi apapun yang kamu inginkan. Misalnya tadi saya contohkan, saya pengen Mazda merah CX-5 dan terjadi di bulan Desember, akhir bulan tahun 2021. Seperti itu teman-teman, oke? Nah, setelah kemudian itu, yang paling penting ini adalah di nomor 4 adalah timeline. Tadi itu ya, timeline. Jadi spesifik seperti itu. Timelinenya sebutin. Misalnya, saya pengen
tercapai, jangan bilang tercapai juga, maaf. Jadi kesalahan teman-teman juga ini adalah banyak orang yang mengucapkan adalah saya ingin mencapai. No, jangan mencapai, tapi saya ingin menembus batas. Paham maksudnya ya teman-teman ya? Di sini ada perbedaan kata yang mana sebenarnya itu artinya sangat besar sekali pada pencapaian kita. Ibaratnya begini, kalau kamu menetapkan target 100, kalau mencapai, tercapai, itu bisa saja mendekati, itu pun juga hampir tercapai ya teman-teman ya. Jadi kamu harus mengatakan adalah menembus. Kamu bisa bayangin adalah para pelari. Jadi dia itu bukan mencapai batas finish, tapi dia menembus. Nah, itulah yang disebut oleh achieve, mencapai targetnya gitu ya. Jadi ini ada batas lain pada saat kamu kalau lari itu kan ada batasnya ya. Nah, disebut itu achieve, tercapai adalah pada saat kamu menembus garis ini, bukan pada saat di sini ya, tapi berarti posisimu ada di sini. Itulah yang disebut kamu tercapai. Nah, jadi kata-katanya harus dirubah ya teman-teman, afirmasinya begini, karena itu afirmasi di otak. Nah, tips yang terakhir ya teman-teman, yaitu take action. Tadi teman-teman sudah membuat timelinenya ya kan, timelinenya. Nah, teman-teman harus kemudian setelah menentukan timelinenya di tanggal berapa, itu berapa. Nah, kemudian teman-teman harus memikirkan bagaimana ya cara mencapainya gitu. Nah, misalnya nih, saya ingin menjadi YouTuber nih di akhir, saya harus tercapai di akhir tahun 2021 misalnya. Nah, berarti apa yang harus saya lakukan gitu ya untuk mencapai itu gitu. Pertama, saya mengambil kursus, misalnya bagaimana sih menjadi YouTuber pemula, bagaimana kursus SEO konten, bagaimana kursus to be body, dan banyak hal. Dan itu merupakan timeline ya teman-teman. Jadi teman-teman tentukan bagaimana cara untuk mencapai ke sana. Sama juga seperti misalnya sales, bagaimana saya bisa menembus batas supaya tercapai 100 miliar begitu ya. Oke, berarti saya punya funnel prospek ini. Bagi teman-teman yang punya jualan juga, apapun jualan Anda gitu, walaupun bisnis online, halnya juga sama seperti ini. Jadi kemana kamu akan menjual itu juga merupakan suatu perjalanan dari take action itu. Jadi masing-masing dari kalian paham ya, jadi yang saya maksud tadi ya. Jadi kalian pecah-pecah tadi goalnya tadi untuk mencapai ke sana, itu actionnya itu dipecah-pecah. Oh, ini saya lakukan di bulan 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 ini. Pasti teman-teman, saya yakin perjalanan untuk menuju ke target yang kamu inginkan itu akan makin mendekati. Oke teman-teman, itu tadi 5 tips bagaimana supaya mempercepat rezeki nyampe ke kita, atau sebutnya money magnet. Oke, kalau mau belajar lebih dalam, nanti saya akan ada mini e-course tentang bagaimana law attraction. Teman-teman nanti bisa membeli e-course-nya. Nanti di video yang berikutnya saya akan cerita mengenai hal ini. Dan jika konten ini bermanfaat buat teman-teman dan juga saudara atau orang-orang tersayang Anda, silakan share video ini kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini ya teman-teman, supaya saya makin bersemangat untuk membuat konten yang jauh lebih baik buat kamu. Oke, see you. Bye-bye.